Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan serta selamat sore untuk kita semua, khususnya bagi para Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya Tribuners, pada sore hari ini saya Anissa Husnuzan dapat kembali menyapa Anda dalam Tribun Timur Update edisi Selasa 15 Agustus 2023. Nah, tentunya para Tribuners, pada hari ini kita akan membahas informasi yang teraktual dan juga tentunya bermanfaat serta terupdate untuk kita semua, khususnya di daerah Kota Makassar ataupun di Sulawesi Selatan. Dan khususnya pada hari ini para Tribuners, kita akan bersama-sama melihat atau membahas tentang seperti apa kondisi dari Sulawesi Selatan yang hadapi kekeringan parah. Yang dimana para Tribuners, kita ketahui bersama bahwa fenomena El Nino mulai terasa di wilayah Sulawesi Selatan. Yang dimana hal ini ditandai dengan meningkatnya suhu panas di sejumlah daerah. Bahkan secara resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Sulawesi Selatan mengumumkan bahwa pihaknya mendapatkan informasi ada beberapa daerah di Sulawesi Selatan yang mendapatkan dampak dan sudah terlihat dampaknya dari El Nino ini. Salah satunya adalah di Kabupaten Jeneponto. Namun hari ini para Tribuners, kita akan bersama-sama mendengarkan informasi terbaru dari reporter Tribun Timur yang merangkum informasi terbaru dari beberapa wilayah yang ada di Sulawesi Selatan, yang dimana hari ini telah bergabung bersama kita ada rekan Sayid dan juga Nurul Hidayah. Rekan Sayid dari dari Kabupaten Goa, dan juga Nurul Hidayah dari Kabupaten Maros. Yang pertama saya mau ke rekan Nurul Hidayah dulu yang ada di Kabupaten Maros. Selamat sore rekan Nurul. Baik, selamat sore Tribuners, selamat sore Aniza. Ya, dapatkah dilaporkan secara lengkap terlebih dahulu tentang seperti apa kondisi udara ataupun mungkin kekeringan yang ada di Kota Maros saat ini? Baik Tribuners, dapat saya sampaikan musim kemarau sudah melanda memasuki di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan sejak Mei 2023 yang lalu Tribuners. Nah, untuk dampak musim kemarau sendiri di Kabupaten Maros ini sudah sangat terasa, utamanya di beberapa wilayah di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan Tribuners. Nah, salah satunya itu ada di Kecamatan Bontoa, tepatnya di lingkungan Pak Jayang, Kabupaten Bontoa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan sudah mengalami krisis air bersih Tribuners. Nah, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari warga di lingkungan Panjalingan ini, Tribuners terpaksa memanfaatkan air yang berasal dari sumur tada hujan yang kondisinya sudah sangat memburuk Tribuners, karena sudah tercampur dengan lumpur yang berada di dasar sumur, dan juga beberapa juga sampah plastik terlihat di sumur tada hujan tersebut Tribuners. Nah, tak hanya itu Tribuners, sumur tada hujan ini lokasinya cukup jauh dari pemukiman warga, sehingga beberapa warga terpaksa harus menggunakan air empang yang dianggap cukup bersih untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari mereka Tribuners. Nah, perlu diketahui bahwa masyarakat di Desa Pak Jayang ini, maksud saya di dusun di lingkungan Panjalingan ini Tribuners, biasanya akan melakukan aktivitas pengambilan air pada pagi ataupun sore hari Tribuners. Dan itu pun pengambilan airnya dibatasi karena memang warga yang bermukim di lokasi tersebut Tribuners cukup banyak, dan kebutuhan mereka itu uh, cukup banyak juga, sehingga harus dibatasi untuk satu orang warga Tribuners. Nah, tak hanya itu, Tribuners mereka terpaksa menggunakan air yang bisa dibilang tidak layak ini Tribuners, karena jika mereka tidak ingin menggunakan air ini, mereka harus terpaksa membeli air dari masyarakat yang memiliki tangki, dan itu harganya lumayan mahal Tribuners, dan untuk pemakaiannya itu hanya bertahan hingga 3 hari saja, dan itu di luar untuk pembelian air minum yang untuk kebutuhan makan sehari-hari, minum dan makan setiap hari Tribuners. Makanya Tribuners, kemarin Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan sudah menyalurkan air bersih Tribuners, utamanya di 3 kecamatan yang memang dampak kekeringannya ini cukup parah, yakni di Bontoa, Kecamatan Marusu, dan juga Kecamatan Lau. Nah, BPBD ini menyalurkan sedikitnya 6 tangki tiap hari
6 tangki tiap harinya Tribuners, dan penyaluran air bersih ini dipusatkan di kawasan pemukiman warga yang telah ditentukan oleh pemerintah setempat. Nah, Tribuners, untuk penyaluran air bersih ini BPBD menganggarkan kurang lebih 30 juta rupiah untuk pemakaian untuk pembelian BBM tangki mobil yang juga yang dipakai, serta untuk membeli air bersih yang kemudian disalurkan secara gratis kepada masyarakat Tribuners. Ya. Seperti itu kira-kira. Ya, baik. Sekaitan dengan adanya bentuk bantuan penyaluran air bersih dari Badan Penanggulangan Bencana, lantas apakah bentuk bantuan ini akan datang setiap berapa hari, dan untuk hari ini sendiri datangnya di pukul berapa? Baik Tribuners, untuk bantuan air bersih ini disalurkan setiap hari dan lokasinya itu sudah ditentukan oleh pemerintah setempat. Jadi setiap harinya rencananya akan disalurkan setiap hari hingga 1 bulan ke depan, ataupun hingga hujan sudah mulai turun dan kebutuhan air warga sudah kembali aman, Tribuners. Nah, perlu diketahui sendiri Tribuners, selain BPBD, pemerintah Kabupaten Maros, utamanya Bupati Maros Haidir Syam, juga telah menghimbau kepada seluruh organisasi untuk juga turun tangan membantu masyarakat yang berada yang mengalami krisis air bersih ini. Dan kemarin juga Tribuners, Palang Merah Indonesia juga sempat melakukan penyaluran air bersih di lokasi tersebut, yakni di Bontoa, dan masyarakat tentunya menyambut baik dengan adanya penyaluran air bersih tersebut. Biasanya penyaluran air bersih ini dilakukan pada sore hari dan masyarakat akan beramai-ramai langsung menyerbu lokasi penyaluran air bersih ini, Tribuners. Ya, baik. Selain dari dampak berkurangnya atau mungkin minimnya penggunaan air dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat sekitar dari Kabupaten Maros sendiri, lantas apakah ada dampak yang juga terjadi terhadap perkebunan atau mungkin daerah persawahan dari masyarakat sekitar? Ya, Tribuners, selain krisis air bersih untuk kehidupan sehari-hari, masyarakat di Kabupaten Maros juga tengah merana karena sejumlah masyarakat khususnya di desa Baji Pamai, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros juga mengalami kurangnya suplai air ke sawah mereka, Tribuners, sehingga mereka ini tak hanya kekurangan air, maksud saya Tribuners, petani di lokasi ini juga sempat diserang hama, jadi mereka ini istilahnya sudah jatuh tertimpa tangga pula, sehingga mengakibatkan mereka harus gigit jari karena hasil panennya ini menurun drastis dari panen sebelumnya, Tribuners. Nah, mereka pun berharap agar pemerintah segera turun tangan untuk mengatasi kekeringan ini, Tribuners, dan juga membantu mencari solusi terkait dengan gagal panen yang dirasakan oleh warga. Nah, tak hanya dari sektor pertanian, Tribuners, masyarakat di Kabupaten Maros juga maksud saya juga merasakan kekeringan, utamanya di Kecamatan Tompok Bulu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, di mana Tribuners, bendungan Leko Pancing yang berada di Desa Pucang ini juga sudah mulai mengering. Bahkan masyarakat di lokasi tersebut, Tribuners, pada sore hari biasanya menggunakan melakukan aktivitas memancing ikan di lokasi ini karena memang debit airnya itu sudah jauh di bawah mercu atau alat dari maksudnya bagian dari bendungan yang berfungsi untuk mengatur tinggi air, Tribuners. Ya. Nah, mengeringnya bendungan Leko Pancing ini juga berakibat dengan sulitnya masyarakat yang berada di area bendungan ini untuk mendapatkan suplai air bersih. Ya, baik. Terima kasih banyak atas liputan lengkapnya Nurul Hidayah dari Kabupaten Maros tentang kondisi kekeringan yang saat ini dilanda dan juga dihadapi oleh seluruh daerah di Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Maros. Terima kasih banyak rekan Nurul Hidayah. Selanjutnya, para Tribuners, kita beralih ke salah satu reporter kita juga dari Tribun Timur yang akan menjelaskan seperti apa kondisi terbaru dari Kabupaten Goa sendiri saat ini mengenai tentang informasi beredarnya informasi seperti apa kondisi saat ini di Kabupaten Goa tentang adanya kondisi kekeringan ini. Selamat sore rekan Sayid. Ya, sore. Ya, boleh tolong dilaporkan secara lengkap kepada para Tribuners tentang seperti apa kondisi terkini dari Kabupaten Goa sendiri, mengingat El Nino sudah menyambangi Provinsi Sulawesi Selatan di berbagai kota. Silakan.
Ya, terima kasih. Di mana untuk di Kabupaten Goa sendiri terpantau di beberapa wilayah juga terdampak El Nino. Salah satunya di Kecamatan Palangga atau di Jalan Poros Pangka Binanga, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa Selatan. Terpantau tadi di sana eh, sawah para petani terlihat kering karena terdapat El Nino. Selain itu, dari pengakuan salah seorang petani juga, mereka juga terdampak karena hama atau tikus yang menyerang pesawahan mereka. Akibatnya yang biasanya uh, dia mendapatkan puluhan karung, sekarang penghasilannya menurun. Namun untuk air sendiri, petani tersebut mengaku mengambil air dari tanggul atau yang mengaliri aliran dari Sungai Jeneberang. Namun dari jarak sawahnya terbilang cukup jauh juga, sehingga masih terkena dampak. Tapi baru-baru ini juga dia sampaikan bahwa telah panen. Tapi yang biasanya untuk tahun ini ya dia panen 3 kali dalam setahun. Tapi penghasilan karung berasnya itu sangat menurun karena terdampak El Nino gitu. Ya, terus dia juga berharap agar pemerintah memberikan bantuan seperti racun hama dan pupuk subsidi. Saya kembalikan ke studio. Ya, rekan Sayed, apakah ada informasi tentang akan adanya bantuan yang disalurkan oleh pemerintah Kabupaten Goa sendiri untuk para petani yang Ini kameranya kemana terimbas ya kalau zoom kameranya biar. yang terimbas Eh, ya, rekan ya, Sayed? Ya, halo. Ya, Ya, lantas ya, rekan Sayid, kembali saya ulangi pertanyaannya. Lantas apakah untuk Kabupaten Goa sendiri ada informasi tentang akan adanya bantuan yang diberikan oleh pemerintah bagi para petani yang terdampak kekeringan ini? ada zoom. jauh ini menurut tadi pertanian yang diwawancara itu kemarin, dia mengkonfirmasi beberapa penanganan tentang mengantisipasi atau mencegah dampak El Nino di Kabupaten Goa. Salah satunya yakni percepatan panen. Panen raya ini sudah dilakukan beberapa bulan sebelumnya oleh pemerintah Kabupaten Goa. Serta pihaknya juga tentu telah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk pengairan atau untuk penyaluran air bagi petani yang uh, terkena dampak El Nino. Ya, baik. Terima kasih banyak rekan Sayid atas laporan lengkapnya. Dan juga tentunya insya Allah ini akan bermanfaat bagi para Tribuners khususnya yang berdomisili di Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Goa. Dan para Tribuners, untuk melengkapi liputan kita pada hari ini, juga telah bergabung bersama kita Prakirawan BMKG Wilayah Keempat Makassar, Bapak Reski Yuda Pahlawan di ruang virtual yang akan bersama-sama memberikan informasi lengkap bersama kita tentang seperti apa sebenarnya El Nino dan juga cuaca yang menimpa Provinsi Sulawesi Selatan khususnya di Kota Makassar saat ini. Selamat sore Pak Reski Yuda. Ya, mohon maaf Pak Reski Yuda, Ya, boleh selamat sore. dinyalakan. Iya. Baik, terima kasih Pak Reski Yuda. Seperti bagaimana kabarnya hari ini Pak Reski?
Alhamdulillah baik. Oke, Pak. luar biasa. Saat ini masih berada di kantor atau seperti apa? Iya, masih belajar di kantor. Oke, ya jadi Pak Rizky Yuda sebelumnya para beberapa reporter dari Tribuners baru saja melaporkan beberapa informasi dari beberapa kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, diantaranya dari Kabupaten Maros dan Goa yang baru saja menyampaikan dampak kekeringan yang disebabkan oleh El Nino ini sendiri ternyata sangat besar kepada sebagian masyarakat, mulai dari tidak terpenuhinya kebutuhan air sehari-hari, khususnya di air bersih, dan juga bahkan ada beberapa pihak petani yang gagal panen di Kabupaten Maros dan juga menurunnya produktivitas petani di Kabupaten Goa tadi. Nah, lantas seperti apa sebenarnya prediksi BMKG soal cuaca di Sulsel dalam beberapa waktu ini? Ya, terima kasih sebelumnya Mbak. Ya. Jadi untuk saat ini memang wilayah Sulawesi Selatan sebagian besar memang telah memasuki musim kemarau. Kemudian ditambah lagi di periode musim kemarau tahun ini, tahun 2023, dibarengi dengan kejadian fenomena global yang dinamakan fenomena El Nino. Jadi fenomena El Nino sendiri ini adalah fenomena di mana memberikan dampak pengurangan curah hujan di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur. Secara khusus juga di wilayah Sulawesi Selatan. Sehingga di saat musim kemarau periode ini, jumlah curah hujan yang akan turun di musim kemarau akan jauh lebih sedikit dibandingkan musim kemarau di 3 tahun yang lalu, seperti itu. Iya, baik. Nah, lantas sekaitan dengan suhu yang berada di suhu rata-rata di Sulawesi Selatan saat ini menyentuh di angka berapa derajat, Pak Reski? Ya, beberapa hari terakhir kami catat suhu di wilayah Sulawesi Selatan, suhu maksimumnya masih berkisar antara 34 sampai 35 derajat Celcius, seperti itu. Oke, lantas berapa lama prediksi yang diprediksi oleh BMKG sendiri soal kekeringan ekstrim ini terjadi dan juga melanda Sulawesi Selatan sendiri, Pak Reski? Iya. Untuk periode puncak musim kemarau di wilayah Sulawesi Selatan diprediksi terjadi pada bulan Agustus hingga September bulan depan, seperti itu Mbak. Tetapi untuk fenomena El Nino sendiri itu diprediksi hingga di awal tahun 2024 dengan kategori intensitas yang semakin menurun, seperti itu. Tetapi fenomenanya diprediksi berlangsung sampai 2024. Hal ini menyebabkan kami prediksi awal musim hujan periode tahun 2023 ini akan mengalami akan mundur awal musim hujannya. Yang secara normal itu misalkan di wilayah Makassar, Maros, Pangkep itu pancaroba di sekitar bulan Oktober, kemudian nanti awal musim hujannya di bulan November, itu diprediksi akan mundur seperti itu. Iya, baik. Lantas, bolehkah dijelaskan kepada para Tribuners tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan fenomena El Nino ini sendiri dan apa saja dampaknya bagi masyarakat? Ya, jadi fenomena El Nino adalah fenomena dinamika atmosfer dan laut yang berada di Samudra Pasifik sebelah tengah, sebelah timur, di dekat dengan negara Peru sana, Mbak. Jadi saat suhu muka laut di wilayah sana itu mengalami hangat atau mengalami kenaikan dibandingkan rata-ratanya, maka itu dikatakan sebagai peristiwa atau fenomena El Nino. Sedangkan saat suhunya di sana mengalami pendinginan, maka disebut sebagai La Nina. Nah, dampak El Nino sendiri kepada Indonesia adalah pengurangan curah hujan di wilayah Indonesia. Sedangkan fenomena La Nina berkebalikan memberikan peningkatan curah hujan di wilayah Indonesia. Dampak yang paling serius yang akan dirasakan di wilayah Indonesia adalah khususnya bagi sektor pertanian, karena akibat dari pengurangan curah hujan yang bisa tergolong signifikan seperti itu. Kemudian debit air tanah maupun waduk itu juga akan semakin berkurang. Kemudian yang dikhawatirkan juga gagal panen. Kemudian juga meningkatnya orang-orang sakit seperti itu. Tetapi yang selain meskipun ada sisi negatifnya dari fenomena El Nino, tetapi juga memberikan sisi positif kepada para petani tambak garam misalkan seperti itu. Kemudian juga para petani, para pelaut pencari ikan seperti itu, para nelayan itu
jumlah ikan yang ada di permukaan laut itu akan semakin lebih banyak dibandingkan saat normalnya, jika dibandingkan dengan jika non El Nino seperti itu, Mbak. Oke, baik. Lantas, adakah bentuk mitigasi secara mandiri yang dapat dilakukan oleh masyarakat yang terdampak dari kekeringan dan juga El Nino ini sendiri, Pak Reski? Iya, jadi dari masyarakat sudah mulai melakukan penghematan air, kemudian dari pemerintah daerah mungkin bisa menggunakan air tanah dengan sebijak mungkin, waduk-waduk irigasi bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin seperti itu. Kemudian juga pencegahan terhadap kebakaran hutan maupun lahan seperti itu. Iya, baik. Lantas yang terakhir mungkin sebagai penutup perjumpaan kita, adakah beberapa informasi daerah-daerah atau wilayah di provinsi mana saja yang paling banyak, yang paling besar terdampak oleh El Nino, dan untuk Sulawesi Selatan sendiri di kabupaten atau dari kota mana sendiri, Pak? Iya, jadi untuk wilayah kabupaten di wilayah Sulawesi Selatan yang paling kami lihat yang paling terdampak dari El Nino ada di wilayah Kabupaten Jeneponto, karena memang kami lihat di sana sudah lebih dari 60 hari tidak turun hujan, seperti itu di sebagian wilayah Jeneponto. Iya, dan untuk di Indonesia sendiri, adakah informasi yang juga dapat diketahui oleh para Tribuners tentang provinsi yang paling banyak, yang paling besar terdampak dari El Nino ini? Iya, jadi wilayah Indonesia secara umum yang paling terdampak El Nino adalah wilayah Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan wilayah Sulawesi bagian selatan. Iya, baik. Terima kasih banyak Pak Reski Yuda Pahlawan yang hari ini sudah menjelaskan tentang beberapa informasi penting dan juga tentunya sangat bermanfaat untuk diketahui bagi para Tribuners. Dan tentunya terima kasih banyak juga atas jawaban-jawaban yang tentunya akan menjawab beberapa pertanyaan yang berada dalam benak para Tribuners tentang El Nino ini sendiri. Dan juga tentunya terima kasih banyak kami sampaikan kepada para Tribuners yang masih setia menyaksikan Tribun Timur Update edisi hari ini, Selasa 15 Agustus 2023. Dan mudah-mudahan dengan adanya fenomena El Nino ini yang menimpa Provinsi Sulawesi Selatan, mudah-mudahan kita semua dapat bersama-sama menjaga kesehatan dan juga tentunya dapat beraktivitas seperti biasanya. Dan insya Allah mudah-mudahan fenomena ini tidak terlalu banyak membawa dampak bagi masyarakat Sulawesi Selatan secara umum. Dan juga tentunya terima kasih banyak para Tribuners, saya Nisa Husnuza dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.